Bu Sophia. Bu Sophia nih guru PPKN dari Kaifa SMP ya Bu ya? SMP IT Kaifa ya. Nih teman-teman MGMP, saya kedatangan guru PPKN Kaifa. Jadi teman-teman sekalian, Masya Allah, jumpa lagi nih dengan kita. Tapi hari ini kita ada tamu nih kayak podcast ya kan? Karena harus menyiapkan untuk PPG. Iya. Jadi ternyata teman-teman teman kita ini, rekan kita ini Bu Sophia. Udah lama banget kenal sama saya nih, sejak dari 2017 ya. 2017 ya, waktu itu kita ketemu di Ciseeng, sosialisasi kurikulum 2013. Ternyata Bu Sophia baru mau PPG. Baru PPG. Iya, karena keterlaluan saya tidak pernah membuka SIM PKB, akhirnya kesempatan yang pertama terlewat dan ini kesempatan yang kedua buat saya. Di mana? Saya kebagian di Universitas Lampung. Kebetulan, ya beginilah, kebetulan dari 30 peserta itu mayoritas orang Bogor Pak. 90%-nya orang Bogor, ada orang Ciamis juga. Iya, tapi kan Zoom semuanya. Semuanya Zoom gitu. Ya cuma tugasnya seperti itu Pak. Jadi hari ini Jimit, besok tugasnya sudah upload. Makanya pas Bu Sophie bilang panasnya saya ada tugas ini itu ya, iya. Langsung saya iyain aja langsung. Gak tahu, padahal saya juga kemampuannya sama lah dengan Bu Sophie juga kan. Jadi yang diminta itu Pak pengawas. Alhamdulillah semalam saya begitu tutup Jimit jam 5:30, saya langsung ke rumah Bu Rizky Sandra. Sudah saya pengawas ya? Pengawas SMP. Ya. Pengawas SMP 2 Ciamis juga. Ya, Kecamatan Ciamis ya. Terus rekan sejawat itu sama-sama guru di mata pelajaran yang sama. Karena kebetulan sekolah kami guru PKN yang saya aja dan terdekat dari SMP 2, jadi saya minta bantuan sama saya. Iya, makanya saya siap lah kok. Ya. Walaupun nanti nggak tahu nih mau ditanyain apa nih. Ini yang ditanyain yang punya podcast. Terus saya jadi tugas apa namanya nih? Mengidentifikasi masalah yang saya menerangkan ya Pak ya. Ini Pak. Kita sharing aja lah. Ya. Saya kan nggak banyak juga. Namanya sama lah dengan Bu Sophie. Tinggal lah Bapak ada lebih jauh di atas saya lah. Dua orang kita kemarin aja waktu di Ciseeng itu bareng sama Bu Sophie. Iya. Sama lah. Jadi kita sharing aja. Iya boleh. Emang sebenarnya ini hanya sharing aja sih ya Pak ya. Ini Pak. Apakah permasalahan yang ada Bapak alami ketika mengajar PKN itu sama dengan apa yang saya rasakan? Yang pertama permasalahannya adalah terkait dengan pedagogik. Nah, masalahnya itu adalah beberapa siswa enggan bersuara ketika dimintai untuk menyampaikan pendapatnya secara lisan terkait materi yang diberikan. Dari di sekolah kami itu penyebab dari akar dari masalah itu yaitu karena rasa percaya diri pada peserta didik dalam menyampaikan pendapatnya itu kurang. Kedua, mungkin datangnya dari diri saya sendiri, peserta didik itu jarang menampilkan hasil presentasinya secara mandiri atau sendiri-sendiri ya, lebih banyaknya berkelompok. Kalau berkelompok itu kan rata-rata mereka mengundang seseorang gitu, kamu aja deh yang ngomong gitu, yang lain hanya mendengarkan. Bagaimana Pak terkait ini? Iya benar, itu memang permasalahan kita sama itu. Jadi anak-anak itu kalau ditanya gitu ya pada diam gitu kan, nggak mau jawab kayak takut gitu. Iya betul. Kira-kira solusinya apa kalau Bapak? Solusinya barangkali anak-anak perlu ditingkatkan motivasinya lah gitu. Tingkatkan motivasinya bahwa materi yang akan kita sampaikan ini penting buat mereka gitu. Jadi tujuan pembelajaran kita sampaikan dulu kepada mereka dan ini perlu mereka cermati untuk pengetahuan mereka, juga untuk bekal mereka di masa depan kayak gitu. Jadi kalau udah dia menarik gitu kan, barangkali dia pede gitu. Sambil kita tumbuhkan juga kepercayaan diri dia gitu, sehingga dia antusias jadinya gitu. Barangkali seperti itu Bu Sophie. Kita sampaikan tujuan pembelajaran kita. Terus yang kedua, kita tumbuhkan rasa percaya diri dia dengan
dengan memuji atau dengan melihat apa yang dia kerjakan, oh bagus nih, terusin gitu kan. Jadi kita tariklah apa dia minat mereka gitu kan. Kemudian setelah itu barangkali setelah mereka tahu apa tujuan kita mengajarkan ini dan dia penting sama dia, sehingga dia antusias, tertarik, pengen tahu gitu Bu Sofi. Ini kira-kira kayak gitu Bu Sofi, pengen tahu dengan pelajaran kita, sehingga ketika kita tanya, ada yang mau ditanyakan, nah mungkin mereka akan bertanya gitu. Terus ya berarti kita juga memilih ini, harus memilih metode mengajar yang menarik berarti Bu Sofi. Iya, betul. Ya kan? Yang menyenangkan buat mereka gitu. Jadi kita siapkanlah rencana pembelajaran yang menarik buat mereka. Biasanya metode-metode pembelajaran seperti permainan gitu ya. Anak kan senang gitu ya, game gitu ya, senang gitu kan. Terus apalagi biasanya yang proyek gitu-gitu kan. Atau yang apa lagi, yang aktivitas lapangan lah. Anak-anak kan gitu tuh ya, senang gitu. Bu, ini apa Bu? Malahan dia nanya terus biasanya. Iya, gitu kan. sampai kita kewalahan. Jadi kalau itu permasalahannya Bu Sofi ya, Iya. barangkali solusinya itu barangkali yang membuat anak itu berani bertanya dan jadi nggak diem aja gitu. Iya. Barangkali itu ya. Gimana kira-kira menurut Bu Sofi gimana? Setuju nggak sih? Setuju. Kira-kira aja nih. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, Ada berapa? terima kasih kabarnya. Membangun disiplin positif masalah yang ada di sekolah saya itu salah satunya adalah membangun disiplin yang positif. Yang saya temui ketika berada di pembelajaran, karena saya mengajar 789 ya Pak, saya ambil sampelnya kelas 9 aja gitu. Beberapa siswa itu ada yang mengumpulkan tugasnya itu tidak tepat waktu. Apakah sama dengan yang Bapak alami di kelas saya? Tidak tepat waktu ya. Mengumpulkan tugas. Iya ya, sama sih Bu, ada juga sendiri. Memang kalau tugas proyek kan agak susah. Iya lah. Apalagi mereka itu kalau di dalam kelompok itu kan komunikasi di antara mereka itu juga kadang menghambat. Iya, sulit ya Pak. Sulit. Ya, ada yang mau, ada yang enggak, Iya. kamu aja ini aja tolak-tolakan Iya, gitu iya. kan. Jadi kalau misalnya solusi agar cepat kumpul bareng itu Iya. ya kadang-kadang memang agak skor kita ini nggak selesai kumpul gitu. Iya, Pak, ya. Nah itu kelemahan saya sebenarnya Pak. Saya nggak berani Nggak takut ke anak-anak gitu. gitu ya. Kalau misalnya udah itu ya udah deh nanti aja gitu. Apalagi kalau anak-anak udah Akhirnya kan belajar, tambah ya. molor ya Bu ya. Iya betul. Tapi itu bisa juga yang Bu Sofi lakukan, bisa juga. Cuma nanti nilainya berbeda. Iya. Saya juga pernah gitu Bu. Kayak misalnya tugas hari ini kan ada nih hanya 5 soal, saya berikan kan 3 jam pelajaran. Iya. Ada anak yang dalam 30 menit aja udah selesai. Tapi ada yang nggak selesai, baru 1 soal, baru mulai gitu. Iya. Tapi akhirnya oke, yang udah selesai kumpul. Nanti akan Bapak periksa, kasih nilai. Sedangkan yang belum, silahkanlah kumpulkan besok kalau ketemu Bapak, atau sampai minggu depan silahkan kumpulkan, tapi nilainya berbeda dengan yang kumpul hari ini gitu. Nah itu juga kadang kendala Pak. Mereka menerima mendingan nilainya berbeda. Beda ya. Itu kan jadi ada Gitu ya. juga yang penting ada nilai gitu Iya kan. gitu ya, memang jadi gitu ya. Iya. Ya gitulah anak-anak. Tapi itu solusi yang saya lakukan Bu Sofi. Gitu. Jadi ada pembeda nilai gitu. Yang kumpul hari ini dengan yang kumpul minggu depan itu gak sama nilainya. Iya. Walaupun mungkin jawabannya sama-sama benar gitu, sama-sama benar gitu kan. Ada ini, ada kelebihan waktu dia ini ya, Iya, untuk betul. sampai ke jawaban yang sama dengan anaknya Iya. duluan ini kan. Jadi itu saya juga bisa nyontek gitu. Jadi nyontek ya. juga kan. Jadi kayak kita bikin ininya apa namanya tuh ya, kayak indikator-indikatornya. Tapi menurut saya adil. Itu saja menurut saya adil. Jadi ada anak yang tepat waktu dia ngirimkan, dapat dia nilai sekian, misalnya entah 80 atau 90 gitu kan. Sementara ada anak yang belakangan dia udah melewatkan batas Iya. waktu gitu, nilainya benar semua. Dia kalahnya dari sisi waktu, sehingga dia nggak kita kasih nilai 100. Iya betul. Dia
dia tidak pas mengumpulkannya sehingga dia kalah dari sisi waktu. Kasihan duluan ya Pak ya, udah usaha kan. Sesuai kasihan dengan yang duluan yang udah berusaha dan dia bekerja sesuai waktu yang ditentukan dan dia pencapaiannya seperti itu. Sementara anak yang udah sekian lama ini kan dia mungkin udah melihat kesana sini. Berarti secara tidak langsung kita juga mendidik si anak untuk usaha yang maksimal dulu gitu. Hasil ya kita lihat nanti gitu mungkin ya. Hasil kita lihat nanti. Seperti kata dalam Al-Quran itu, Allah tidak akan mengubah kau kalau dia kamu berusaha. Usaha dulu hasil ya berserah diri aja sama Allah. Sesuai lah kita maksimalkan upaya dulu kan. Kebanyakan sih yang belakang-belakangan itu setelah dia tanya sih. Iya betul, dari sana dari sini gitu. Kemudian Pak, masalah motivasi nih ya Pak ya. Di sekolah saya itu masalahnya yang saya dapatkan di kelas itu beberapa siswa itu selalu tidak memperhatikan dengan baik ketika guru menyampaikan materi gitu. Ada yang kadang-kadang tidur-tiduran gitu, ada yang tunduk aja diem taunya lagi tidur gitu. Nah, kalau menurut saya nih akar dari penyebab masalah ini adalah model pembelajarannya mungkin yang saya sebutkan itu kurang menarik peserta didik gitu. Terus nggak ada SPK-nya tadi ya Pak supaya anak lebih bersemangat. Terus model pembelajaran yang disiapkan oleh saya itu kadang-kadang mungkin kurang menarik peserta didik. Bagaimana pengalaman Bapak? Iya sih Bu, saya setuju dengan Ibu. Memang sih anak menjadi kayak gitu itu karena dia nggak begitu tertarik barangkali. Jadi memang yang harus kita lakukan adalah membuat dia tertarik. Membuat dia tertarik itu ya biasanya yang saya lakukan itu saya sampaikan tujuan pelajarannya. Ini penting membuat kamu nanti gitu. Ini kalau kamu menguasai materi ini nanti kamu bisa ke depannya nanti bisa antisipatif lagi gitu, bisa mengerti gitu. Terus yang kedua tentu kita yakinkan dia bahwa materi ini bisa dia kerjakan gitu. Jadi agak lebih semangat dia. Kemudian kita bikin pembelajaran yang menarik, yang sesuai dengan hobinya anak-anak lah kan. Biasanya kan permainan, suka banget gitu kan. Yang proyek-proyek itu. Terus memang sih kolaborasi Bu. Betul. Itu membuat mereka jadi jadi tertarik gitu. Jadi nggak tidur atau apa gitu kan. Terus juga diskusi kelompok Bu. Itu juga anak-anak senang sih sebenarnya kalau lagi nggak ada tugas kan. Mereka ngobrol satu sama lain. Memang agak berisik sih, agak ramai. Betul. Tapi paling nggak itu membuat dia minat gitu. Terus kerja-kerja lapangan gitu. Mau observasi apa, wawancara apa kayak gitu. Dia senang gitu. Terus kalau bisa itu masalah yang kita buat yang terlalu sulit dan janganlah terlalu mudah. Jadi sesuai dengan kemampuan anak lah kira-kira Bu. Masalah yang kita buat di dalam materi pelajaran itu kan misalnya pertanyaan atau apa kan kita sesuaikan dengan kemampuan mereka. Kalau terlalu sulit mereka juga jadi gini, jadi nggak mau. Jadi kita juga sih yang repot ya. Atau terlalu mudah juga gitu, nggak senang juga dia. Wah mudah banget gitu kan. Itu barangkali yang membuat mereka jadi lebih tertarik gitu. Kemudian juga ya barangkali kita ngomong reward juga ada hadiah kecil nanti kalau berhasil gitu kan, kalau berhasil gitu nggak apa-apa sehingga mereka tertarik gitu. Dan juga ini Bu suasana belajar lingkungan belajar kita, kelas kita itu harus kondusif. Kalau ada anak-anak yang mulai ngantuk, malas atau dia mengganggu gitu kan, itu segera kita atasin dulu. Kalau saya mau tanya mengatasinya kira-kira bagaimana ya? Misalnya kalau ada anak yang mulai lempar itu, anak itu langsung kita ini, namanya kita inilah kita deketin kan? Karena nanti kalau udah lempar-lempar kan jadi nggak fokus anak-anak yang lainnya kan? Atau ada yang tidur tadi kata ibu ya? Nah itu tidur kita atasin dulu, kita bangunin dia. Kalau dia ngantuk banget kita suruh ambil wudhu dulu, gitu. Jadi seger lagi kan, buka gitu kan. Nah, jadi jangan biarin nanti anak-anak yang lain pada ikutan tuh. Pokoknya jangan sampai ada kondisi di dalam lingkungan belajar kita itu yang membuat yang lainnya bakal ikutan kayak gitu. Jadi suasana belajar di kelas kita itu kalau kita fokus gitu, fokus menarik perhatian ke kita. Kalau ada yang mau agak mengganggu kefokusan itu ya kita itu atasin dulu, jangan kita biarin gitu.
Barangkali gitu ya Bu Sofi ya, so pintar. Enggak, Bapak harus saya yang harus banyak belajar dari Bapak. Kemudian terkait materi hot nih ya Pak ya. Terkait marketing Shakespeare. Permasalahan yang saya temui di kelas saya itu ketika diberi pertanyaan yang sifatnya hot, itu banyak siswa yang kesulitan dalam menjawab. Kesulitan ya. Ya. Nah, yang ketika saya cari akar permasalahannya apa nih anak-anak tidak bisa menjawab atau mau menjawab soal hot, karena mereka itu kurangnya minat literasi pada siswa. Jadi mereka enggak membaca buku gitu Pak. Membacanya cukup sedikit udah gitu. Berbeda kalau ketika mereka main game, mereka bisa berjam-jam ya. Jadi kalau baca buku 5 menit juga udah selesai jenuh buat mereka. Itu yang pertama, kurang literasi. Mungkin yang kedua, saya sendiri sebagai guru jarang menstimulus anak untuk menjawab pertanyaan, untuk memberikan pertanyaan yang hot itu Pak. Gimana kalau Bapak? Sama Bu, permasalahannya seperti itu. Anak-anak sekarang ini malas baca. Iya. Kalau udah agak panjang kalimatnya itu Iya. mereka nggak ngerti. Ya barangkali kita terus mengusahakan mereka melakukan literasi. Saya juga sekarang mulai bikin soal-soal yang agak panjang. Iya. Terus kalau bisa ya kita tambah dengan gambar. Gambar. Karena kan kalimat yang panjang itu mungkin dengan gambar bisa mereka langsung tangkap. Iya. Saya siasatin begitu. Benar Bu. Dan menurut saya hot itu nggak mesti sulit sih. Iya betul. Bisa juga sederhana, yang penting memancing segala jadi dia keluar ya eksplorasinya, kemampuan dia itu keluar. Jadi tidak hanya memilih ya gitu. Iya. Gampang banget gitu. Betul. Misalnya kita bikin aja soal-soal yang sederhana aja. Kenapa sih dalam kehidupan manusia selalu ada aturan? Iya gitu. betul. Iya betul. Misalnya seperti norma, seperti undang-undang, gitu. Kenapa sih gitu kan? Iya. Nah jadi mungkin kita mau mengajarkan tentang undang-undang sebenarnya, tentang norma, tetapi kita masuknya dari yang lebih luas gitu. Misalnya kenapa kalau dalam kehidupan manusia kenapa kok ada aturan ya, seperti undang-undang dasar, seperti norma gitu. Pahami dulu ya gitu. Jadi sehingga mereka kenapa ya gitu. Jadi agak jauh ininya kan. Kan kalau anak-anak tuh keberatan dengan pelajaran PKN ya Pak, yang saya tahu gitu ya, mereka itu keberatannya karena harus menghafal undang-undang, jadi dalam pemikiran ke undang-undang gitu. Nah sebenarnya kita nggak perlu nyuruh mereka ngapal. Iya. Kenapa kalau di dalam hidup manusia selalu ada aturan ya? Nah baru nanti kita masuk ke misalnya contoh aturan adalah undang-undang dasar 45 misalnya gitu. Tetapi mereka udah tahu dulu bahwa iya ya undang-undang, karena hidup manusia itu mereka berbeda-beda kepentingannya, mereka berbeda-beda minatnya, sehingga kemungkinan bisa terjadi clash atau konflik akibat perbedaan itu. Sehingga untuk membatasi itu perlu ada undang-undang, perlu ada peraturan presiden, perlu ada peraturan pemerintah, perlu ada peraturan daerah gitu ya. Padahal kita lagi ngajarin tentang ini macam-macam hukum gitu lagi ya. Nah gitulah ya. Nah, tapi tadi masalahnya kan anak-anak jadi apa tadi kata Bu Sofi? Jadi anak-anak itu malas menghafal. Malah jadi malas menghafalnya, memang jam itu suruh hafal. Ya karena memang kalau kita sendiri juga yang udah jadi guru PKN belum tentu hafal semua isi undang-undang ya Pak. Kenapa kita kalau kayak buku undang-undang itu ya harus kita lihat memang kita sudah salah kan. Karena waktu saya zaman saya sekolah dulu itu betul Pak, undang-undang sekian isinya apa gitu. Sekarang susah ya. Nah yang terakhir ya Pak ya. Terakhir Bu Sofi. Ya terakhir. Saya mengambil masalahnya adalah beberapa siswa kurang menguasai teknologi yang mendukung pembelajaran. Ternyata kalau saya analisis gitu, penyebabnya ini adalah guru memang belum mengoptimalkan nih Pak teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, guru jarang meminta peserta didik untuk mencari tambahan sumber informasi melalui penelusuran. Yang ketiga, guru jarang meminta peserta didik untuk menggunakan media PPT atau KAPA atau sejenisnya untuk pengerjaan tugas. Itu yang saya rasakan karena kan maaf ya kalau itu penggunaan HP memang dirasa agak ketat ya aturannya gitu. Jadi di sekolah kami anak-anak agak takut kalau bentuk tapi nggak boleh bawa. Jadi kalau perlu bawa gitu wali kelasnya harus menginfokan dulu H-1 sebelumnya gitu. Anak-anak
membawa HP ya. Dan sebelum masuk sekolah dan sesudah itu dikumpulkan di sekolah, di wali kelasnya. Sesudah itu mereka pulang baru diambil lagi. Dan itu bahkan menurut saya ya agak repot juga untuk wali kelas itu mengontrolnya. Akhirnya jadi tugas tambahan buat wali kelas. Iya, gitu. Nah, kita kan ngajar bukan di kelas kita aja. Ada yang apa-apa gitu HP-nya. Iya. Kita ngajar bukan di kelas kita aja, karena memang di kelas lain, nilai kelas lainnya gitu. Sedangkan mereka nanti butuhnya nyari-nyari kita kesana sini. Nah, akhirnya itu menyebabkan anak-anak malas bawa HP gitu. Gimana Mas? Nah, kalau di kami HP itu dibawa ketika guru bawa gitu. Karena kan anak-anak sekarang kan mereka lebih jago di bidang itu. Mereka lahir dan besar dengan teknologi ya. Mereka bisa browsing dengan cepat. Betul. Juga bisa lebih kreatif dengan menggunakan media seperti Canva atau yang lain-lain misalnya seperti itu. Mereka lebih cepat, lebih jago dari gurunya. Iya. Nah, jadi misalnya bahkan kalau misalnya membuat video kan mereka membuat tugas yang harus membuat video atau mengamati video kan mereka kan harus menggunakan HP mereka kan. Iya. Jadi oleh sebab itu kami di sini ya, tidak membolehkan membawa sehari-hari enggak, karena kan kita juga khawatir kan ada konten-konten yang lain di situ kan. Jadi guru mata pelajaran yang bertanggung jawab. Jadi anak-anak besok kita akan mempelajari ini, itu kebetulan adanya nanti di Google atau di mana, besok bawa HP-nya gitu. Nah, ketika bawa itu mereka bawa, jadi guru mata pelajaran yang ada guru mata pelajaran yang memerintahkannya gitu, yang memintahin bawa. Gini Pak, kendalanya apakah hal itu juga sama dengan sekolah kami ketika kami menerapkan masalah itu Pak? Tapi ada aja anak yang suka membandel, mereka naruh di dalam tas. Iya. Ada ya? Bawa diam-diam ya? Iya. Ada. Ada pasti ya. Gitu. Ada. Di sini juga sama Bu, jadi mereka bawa diam-diam. Iya. Nanti kalau ketahuan marah tuh guru kan. Ada sanksinya Pak? Ditahan, disimpan, diambil, terus dikasih ke bagian siswaan. Ada yang dikembalikan pada hari itu juga. Nanti kalau dia ngulangin lagi bisa jadi tambah waktunya dan dia harus diambil oleh orang tua yang ambil. Jadi memang penggunaan HP sama Bu, di sekolah kami juga dibatasi, boleh dibawa kalau memang ada guru mata pelajaran yang memerlukan alat itu untuk pelajarannya gitu. Tapi kalau enggak dilarang bawa. Karena memang untuk mengontrolnya susah ya Pak ya. Memang ada juga anak-anak yang curi-curi bawa gitu. Pernah waktu itu diberi toleransi nggak boleh dipakai di jam pelajaran, pakainya waktu istirahat. Tapi akhirnya sama juga akhirnya Pak. Pas lagi belajar ada yang pakai, akhirnya seperti itu diambil. Guru mata pelajaran boleh mengambil pada jam pelajaran itu, lalu menyerahkannya kepada bagian kesiswaan. Terus bagian kesiswaan nanti menyimpannya, dan nanti yang punya HP mengambilnya ke kesiswaan. Kalau misalnya baru 1 kali bisa langsung kasih. Tapi kalau udah 2 kali, 3 kali tetap berulang, kadang-kadang diambil sama orang tua dan bisa lebih lama ditahannya gitu. Seperti itu yang Masya Allah. Terima kasih banyak alhamdulillah. Ya Allah, ditanyain sama Bu Sofi tugasnya ya, padahal kita sama. Saya juga agak-agak malu ini, barang pengetahuan saya kan seadanya aja. Bapak seadanya apalagi saya. Nah, kita kan sebenarnya sama dari awal juga, kita sama udah ngikutin ini. Kalau Bapak lebih jauh, lebih berpengalaman daripada saya. Umur kali yang saya lebih tua. Terima kasih lah Bu Sofi. Gak tahu jawaban saya tadi udah benar apa enggak ya, mohon dimaklumi lah teman-teman ya, karena kan sebenarnya kita ya seperti itulah, kita juga belajar buat teman-teman di MGMP kan, melalui pengawas Umina dan bintek-bintek yang kita ikutin lah. Kalau begini pengalaman juga Pak saya, Mas saya buat bukan pengalaman ya, masukan juga buat saya gitu. Jadi ternyata permasalahan yang saya alami sama gitu, dan kita bisa sharing bagaimana nih cara menanganinya gitu. Ya itulah barangkali yang bisa lakukan, walaupun barangkali nggak terlalu baik ya. Iya. Cuma ya barangkali teman-teman yang lain yang ada yang menonton video ini ya. Bisa tulis inilah, masukkan di komentarnya ya. Baik Bapak, mohon maaf saya mengganggu Bapak. Mudah-mudahan doanya ya Pak ya. Selesai ya.
demi Iya. majunya pendidikan kita, anak-anak siswa kita ya. Semangat terus ya Bu Sofi. Iya, insya Allah. Ya, semangat Bu Sofi. Semangat. Bapak saya permisi dulu. Makasih banyak ya. Sekian teman-teman. Ya ngobrol-ngobrol kita dengan Bu Sofi, guru SMP IP Kaifa Bogor, karena beliau ada tugas PPG ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikut sharing. Silahkan ditulis di kolom komentarnya. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.